Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai strategi penyuluhan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama, nama saya adalah Cenly Maria Terok, dan rekan saya bernama Bintang Akbar Palinja. Lalu rekan saya yang selanjutnya bernama Nuraini Zalfa Putri Erena, dan yang selanjutnya rekan saya bernama Risma Yulianti, dan yang terakhir rekan saya bernama Yahya Hadi Hartono. Saya Bintang Akbar Palinja akan menjelaskan tentang latar belakang. Perencanaan strategis dapat membantu setiap organisasi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan secara utuh. Dengan begitu, perusahaan dapat menerapkan cara terbaik untuk menghadapi peluang dan tantangan. Kemudian untuk tujuan pada materi kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep topik strategi penyuluhan, mahasiswa mampu menetapkan topik strategi penyuluhan, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan strategi penelitian penyuluhan. Pengertian penyuluhan. Istilah penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan harapan. Penyuluhan pertanian. Yang pertama, membuka perlintasan bagi petani untuk mendapatkan kebutuhannya, terutama di bidang pertanian. Yang kedua, jembatan selang, praktek atau aktivitas yang dijalankan petani dengan ilmu dan teknologi yang selalu berkembang dan senantiasa dibutuhkan oleh petani. Lalu, fungsi yang selanjutnya adalah penyampai pengusahaan dan penyesuaian program nasional dan regional supaya dapat diterapkan oleh petani untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Lalu selanjutnya, pendidikan nonformal yang dipertontonkan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan masalah-masalah pertanian yang berkembang. Merancang strategi informasi pasar hasil pertanian. Kelangkaan informasi pasar cenderung akan menyebabkan timbulnya keadaan yang tidak berimbang yang tercermin dalam fluktuasi harga dan perbedaan harga yang cukup besar antara daerah satu dengan yang lainnya. Konsekuensi dari suasana yang demikian adalah besarnya risiko usaha yang turun gairah dari petani produsen itu sendiri. Penyampaian data pada sasaran. Media massa yang digunakan umumnya dapat dibagi ke dalam 3 bagian besar. Ketika media massa tersebut adalah radio, papan harga, dan surat kabar. Mengelola keputusan. Metode yang telah ditetapkan dikelola dengan baik agar dalam pelaksananya nanti berjalan lancar. Pengelolaan metode yang telah ditetapkan diawali dengan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan. Persiapan meliputi alat dan bahan, alat bantu, tempat, waktu, frekuensi, petugas yang terkait, skenario penyajian, tingkat pencapaian tujuan, evaluasi, dan sebagainya. Menuju penyuluhan pemasaran hasil-hasil pertanian. Penyuluhan pemasaran hasil-hasil pertanian adalah sistem pendidikan non-formal yang diberikan kepada para petani, produsen, dan pedagang di pedesaan agar mereka mampu memiliki perilaku yang sesuai dengan arah dan draft langkah pembangunan pertanian. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut, yaitu hal penting dari strategi penyuluhan adalah: pertama, merancang strategi informasi pasar hasil pertanian. Yang kedua, menuju penyuluhan pemasaran hasil pertanian. Yang ketiga, mengelola keputusan. Yang keempat, menuju penyuluhan pertanian terpadu. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu adalah perlunya penggalian lebih lanjut mengenai penjelasan di atas, yaitu strategi penyuluhan untuk memaksimalkan pengetahuan pembaca.